Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab tahun 1317 sampai tahun 1320. Lian Hengyi dan yang lainnya duduk di baris pertama, seolah pamer, mereka sengaja duduk tak jauh dari Jericho Lee, seolah mengingatkan Jericho Lee. Jangan kira itu hanya hubungan internal Anda, kami juga memilikinya. Kami seperti satu sama lain. Kami tidak peduli dengan hubungan internal Anda. Haha, senyuman aneh muncul di wajah Ai Long, menatap mata Jericho Lee, provokatif dan menghina. Penampilan menghina itu, hampir langsung menghina Jericho Lee. Orang-orang ini menjijikkan. Ketika Long Wanyu melihat udara mereka, dia secara naluriah merasa jijik. Tapi Jericho Lee sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia masih memandang dengan santai ke pohon hantu tidak jauh dari situ. Dia sedang memikirkan cara mendapatkan pohon hantu wajah manusia. Aku akan menanganimu nanti. Long Wanyu melihat perhatian Jericho Lee tidak tertuju pada Lian Hengyi dan yang lainnya, sehingga tidak mudah baginya untuk menyerang. Saat ini, perhatian seluruh penonton terfokus pada pohon hantu wajah manusia. Banyak orang mengeluarkan air liur dan mata mereka berputar. Mereka ingin segera mengambil pohon hantu berwajah manusia itu sekarang. Tahukah Anda, Rong Biao dan Ai Lama baru saja memberitahu kami asal-muasal pohon hantu wajah manusia. Yang satu mendapat Polygonum multiflorum berumur 500 tahun dan yang lain mendapat ginseng berumur 1000 tahun. Terlihat dari betapa berharganya pohon hantu berwajah manusia ini. Siapa yang bisa mendapatkannya? Saya khawatir ini akan menjadi musuh publik seluruh pengadilan. Pada saat ini, Guling memandang orang-orang yang diidam-idamkan itu dan menuangkan baskom berisi air dingin kepada mereka. Tidak mudah bagimu untuk datang dan mendapatkan pohon hantu ini. Dengan baik, banyak orang tercengang. Haha, menurutmu lapisan pertahanan yang aku pasang di luar pohon hantu wajah manusia hanya untuk mencegah pohon hantu wajah manusia dirampok? Senyuman Guling semakin kuat. Seseorang merespons dengan cepat, langsung memikirkan sesuatu, dan berseru, baru saja mengatakan bahwa pohon hantu wajah manusia itu berbahaya, apakah itu untuk melindungi kita? Tepat. Guling mengangguk, alasan mengapa pohon hantu berwajah manusia ini memiliki nama yang aneh tentu saja masuk akal. Aku akan membuka matamu, tapi jangan takut. Pohon hantu. Saat ini, Guling berjalan mengitari tangga menuju pagar di luar pohon hantu, mengulurkan tangan rampingnya, menutupi tubuhnya dengan lapisan cahaya putih, dan membungkus jari-jarinya di dalamnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pohon hantu itu. Namun, saat jarinya menyentuh daun pohon hantu itu berdesir, dahan dan dedaunan bergoyang tanpa angin, dan udara hitam pekat menyembur keluar pada saat yang bersamaan. Jie. Semacam tawa menyeramkan dan mengerikan datang dari pohon hantu. Yang lebih menakutkan adalah di tengah gelombang udara hitam, itu seperti wajah seseorang, wajah biru dan taringnya, yang sangat mengerikan. Kabut hitam melonjak, dan kemudian dengan cepat menyerang roh kuno itu. Namun, ketika kabut hitam menyentuh cahaya putih dari roh kuno, ia menghadapi perlawanan yang kuat dan terpaksa bubar. Kiss. Mereka semua terengah-engah dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa-apaan ini? Kenapa aku baru saja melihat wajah di pohon itu? Pantas saja nama, pohon hantu berwajah manusia, benar-benar berwajah hantu. Banyak orang yang menelan ludahnya dan takut. Mereka benar sekali tentang pemandangan tadi. Kabut hitam tebal dan seringai benar-benar nyata. Baru setelah itu mereka mengerti mengapa penyelenggara memasang pagar di luar pohon hantu wajah manusia. Ini bukan untuk melindungi wajah manusia pohon hantu, tapi untuk melindungi mereka. Pohon yang mengerikan. Wajah Long Wanyu menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Jericho Lee setenang air. Dia merasa lucu di dalam hatinya, tetapi dia tidak mematahkannya. Di kali ini, roh kuno mengambil kembali tangannya, wajah manusia dan pohon hantu kembali tenang, kabut hitam menghilang, dan wajah hantu menghilang, dan penampilan aslinya dipulihkan. Dia melihat kekerumunan dan berkata sambil tersenyum, Anda seharusnya melihat kejadian itu sekarang. Pohon hantu berwajah manusia memiliki buah yang sangat aneh, namun buahnya tersembunyi di baliknya. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Baru saja saya tunjukkan kepada Anda bahwa alasan mengapa saya tidak terluka adalah karena saya memiliki kekuatan tertentu. Artinya, jika kamu ingin menebang pohon hantu berwajah manusia, kamu harus menjadi ahlinya. Seseorang tiba-tiba. Benar. Guling mengangguk, tetapi tidak mudah mendapatkan buahnya.
Saya berpesan kepada mereka yang kurang kuat untuk tidak ikut campur, agar tidak disakiti oleh pohon hantu tersebut. Cukup kuat, selamat mencoba. Pohon hantu berwajah manusia ini telah diidentifikasi oleh ahlinya di balai lelang kami, dan tersisa sekitar 20 buah. Rumah lelang kami telah mengambil beberapa buah dari pohon hantu wajah manusia, tetapi harganya mahal. Harap menimbangnya dan membuat pilihan yang cermat. Dibandingkan dengan kekuatan mereka, di antara begitu banyak ahli yang hadir, mereka pasti berada di posisi terbawah. Jika mereka terburu-buru bertarung, mereka hanya akan dikutuk. Meski buah pohon hantu wajah manusia bagus, namun harus dipetik. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa buah pohon hantu wajah manusia sangat sulit untuk dipetik. Saat dipetik, kabut hitam yang dipancarkan pohon hantu wajah manusia akan mengganggu jiwa masyarakat dan menimbulkan ilusi. Umumnya orang dengan kemauan yang lemah dan kesadaran yang lemah mudah terlibat dalam ilusi dan tidak pernah bangun. Tentu saja, demi keselamatan semua orang, seseorang hanya dapat mencoba selama 5 menit setiap kali. Jika 5 menit tidak berhenti, rumah lelang kami akan paksa kami untuk melakukannya tidak peduli kami memetik buahnya atau tidak. Kalau tidak, jika Anda terlalu lama menuruti ilusi, itu akan dengan mudah membahayakan hidup Anda. Pengingat guling yang lain membuat banyak orang berkeringat. Tidak ada yang mengira begitu kabut hitam memiliki efek seperti itu. Cukup berbahaya untuk memetik buah pohon hantu. Ini bukan kebetulan. Ini pertaruhan. Beberapa orang segera menunjukkan rasa takut, tidak peduli apapun, kehidupan kecil adalah yang pertama, di sana adalah hidup untuk dibicarakan. Pada saat ini, Rong Biao tidak dapat menahan diri untuk berkata, satu kali pemetikan hanya dapat dilakukan selama 5 menit, tetapi jika seseorang memiliki kemampuan yang luar biasa, dia dapat langsung memetik lebih dari 1 buah sekaligus. Lalu bagaimana cara mendistribusikannya pada akhirnya? Tuan Rong mengajukan pertanyaan yang bagus. Guling mengangguk setuju, kami rumah lelang telah mempertimbangkan hal ini, jadi kami telah membuat seperangkat aturan. Oh, saya ingin mendengarnya. Rong Biao tertarik. Dalam batas waktu 5 menit, buah pertama akan diambil dan diserahkan ke rumah lelang kami, dan jika buah kedua nanti bisa dipetik, itu akan menjadi milik pemetik. Kami memperkirakan bahwa seseorang hanya dapat memetik 2 buah dalam 5 menit. Guling menjawab sambil tersenyum, tentu saja, selalu ada pengecualian. Jika seseorang dapat memetik lebih dari 4 buah dalam 5 menit pertama, dia akan diberi hadiah buah tambahan. 5 menit kemudian. Bab 1318. Rong Biao tiba-tiba berkata, artinya, jika hanya ada 1 buah yang dipetik setiap 5 menit, itu milik rumah lelang Anda. Jika ada 2, pemetik akan mengambil 1. Jika ada lebih dari 4, ekstraktor akan mengambil 2. Singkatnya, pemetik dapat mengambil paling banyak setengahnya, kan? Itu benar. Totalnya ada 20 buah, artinya jika seseorang di tempat kejadian mengambil semua buah dalam waktu yang ditentukan, dia bisa mendapatkan 10 buah. Hadiah yang cukup bagus. Pohon hantu wajah manusia itu sendiri ingin menjadi berharga, dan buahnya memiliki banyak efek ajaib. Sekalipun seseorang hanya mengambil sepertiganya, itu membuat orang sangat iri. Lagi pula, banyak sekali orang yang hadir. Jika didistribusikan secara merata, kebanyakan dari mereka bahkan tidak dapat memperoleh setengahnya. Saat ini, Ye Zhengqiong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa, aturan ini terlalu tidak bersahabat. Long Wanyu tidak bisa menahan mulutnya dan memutar matanya. Ini sangat tidak bersahabat, kata Long Xiangyang, yang juga tidak berdaya. Aturan ini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan para pejuang lemah itu. Mereka tidak hanya mengetahuinya, tetapi semua orang besar di tempat kejadian juga melihat bahwa pertunjukan besar terakhir adalah untuk orang-orang senior. Tidak ada yang salah dengan udang kecil itu. Tidak adil. Melihat kerumunan yang menghela nafas, Guling tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, ada 20 buah di pohon ini. Rumah lelang kita setidaknya bisa mendapatkan setengahnya. Mereka. Mendengar ucapan itu, ekspresi wajah pria tertua yang hadir kini mereda. Untung saja saya mengira tidak ada kesempatan untuk mengikuti kompetisi tersebut, namun saya masih memiliki kesempatan. Tapi coba pikirkan, balai lelang itu akan menjual total 10 buah. Ada begitu banyak orang besar di tempat kejadian. Jika Anda ingin mendapatkan buah di kompetisi berikutnya, itu akan berdarah-darah. Banyak orang langsung merasakan sakit kepala. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang diam-diam senang karena mendatangkan ahlinya.
Jika para ahli di sekitarnya bisa berinisiatif untuk mendapatkan buah dari pohon hantu berwajah manusia tersebut, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu mahal untuk mengikuti pelelangan. Menghadapi aturan magis penyelenggara, beberapa ahli, termasuk Rong Biao, semuanya menunjukkan warna gembira. Ini adalah aturan yang dirancang untuk mereka. Tuhan membantu mereka. Pada saat ini, Long Wanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jericho Lee dan tersenyum. Saudara Lee, kesempatan yang luar biasa. Aturan ini sepertinya dibuat untuk Anda. Awalnya, dia masih bertanya-tanya mengapa Jericho Lee tidak melakukannya sepanjang waktu. Dia pikir dia tidak tertarik dengan pohon hantu berwajah manusia. Ternyata Jericho Lee sudah menduga akan ada peraturan kompetisi seperti itu selanjutnya, jadi dia begitu tenang. Tapi Jericho Lee menggelengkan kepalanya, menurutmu terlalu naif. Long Wanyu tertegun. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika Anda benar-benar membiarkan seseorang naik dan memetik buahnya, buah itu akan menjadi milik pemetiknya. Bukankah itu tawar-menawar gratis? Jericho Lee menjelaskan dengan lemah. Long Wanyu terkejut lagi, sepertinya seperti ini. Long Changgeng juga berpikir ada yang tidak beres. Yah, aku khawatir memetik buah bukanlah kesulitan yang umum. Jika rumah lelang Longtian memiliki kemampuannya sendiri, seharusnya ia mengambilnya sendiri, daripada mengeluarkannya agar lebih murah bagi orang lain. Yiming berpikir dalam-dalam, tampaknya pasti ada jebakan. Saya khawatir mereka yang naik saat itu akan menderita kerugian satu persatu. Tidak ada yang berani meremehkan rumah lelang Longtian. Dari segi rutinitas, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa memainkan rumah lelang Big Mac semacam ini. Setelah itu Jericho Lee jadi pengingat, kamu orang-orang keluarga juga bereaksi. Ziyun, sepertinya tidak sesederhana itu, pikir Ye Zhenglong dalam-dalam. Yah, itu tidak mudah. Sepertinya ia memanfaatkan kita untuk mengambil buah secara gratis untuk rumah lelang. Ye Ziyun juga seorang pengusaha. Tentu saja, dia memahami liku-likunya. Saya kira buah yang mudah dipetik di pohon hantu berwajah manusia telah lama dipetik oleh rumah lelang Longtian. Saya khawatir sangat sulit untuk memilih sisanya. Hati Ye Zhenglong diam-diam memarahi orang yang tidak tahu malu, hampir di rumah lelang hari naga kapan. Sungguh penuh perhitungan. Tidak hanya mereka, tetapi juga beberapa orang yang hadir. Beberapa orang besar telah melihat ombak besar, bukan orang bodoh, segera pahami bahwa ini menganggap mereka sebagai tikus. Jika kita tidak bisa melakukannya dengan baik, bukan hanya kita tidak bisa mendapatkan buahnya, tapi kita juga bisa bunuh diri. Pantas saja Guling terus mengingatkan kepada mereka bahwa memetik buah itu sangat berbahaya. Guling melihat beberapa orang membicarakannya, dan memperhatikan jebakannya. Dia tidak menjelaskannya. Dia berkata dengan lemah, peraturannya sangat jelas. Kita semua tahu caranya. Namun, karena beberapa orang juga memahami maksud dari rumah lelang tersebut, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda akan menjual sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan paksakan dirimu. Tentu saja, sebagai penanggung jawab rumah lelang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bertanggung jawab atas kehidupan semua orang. Tidak peduli apakah kita berhasil atau tidak, kita akan menyelamatkan orang jika kita tidak berhenti selama 5 menit. Lelang panjang rumah juga tidak ingin menyinggung perasaan orang. Lagi pula, perjalanan bisnisnya masih panjang. Kedepannya, pihak rumah lelang masih berharap untuk terus mencuri uang dari orang-orang ini. Tentu saja, mereka tidak bisa mengawasi mereka. Mati sia-sia. Sebuah pengingat, tidak diragukan lagi biarkan orang-orang fanatik menuangkan baskom berisi air dingin. Tentu saja, mata Long Xiang yang berbinar. Mata Long Changgeng sedikit terpaku. Sepertinya kalau ingin mendapat buah, harus membayar mahal. Saudara Li, tidak apa-apa. Long Wanyu memandang Jericho Lee dengan sedikit khawatir. Wajah Jericho Lee tenang, dan dia berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mendapatkan hal-hal baik, kamu harus mengambil sedikit risiko. Di sini, di bawah pengaturan Guling, semua orang yang bersedia naik ke panggung untuk memetik buah memiliki nama masing-masing, dan Jericho Lee adalah yang terakhir. Baginya, yang pertama tidak ada bedanya dengan yang terakhir. Penglihatannya menunjukkan bahwa sisa 20 buah pohon hantu wajah manusia cukup sulit untuk dipetik. Baiklah, saya sudah menghitung semua orang yang bersedia naik ke panggung. Namun, untuk menunjukkan keadilan dan mengurangi beberapa keberatan, saya memilih untuk menarik undian untuk menentukan urutannya, sehingga semua orang tidak memiliki pendapat. Mata Ling menyapu wajah orang-orang. Tidak masalah. Cukup adil. Semua orang mengangguk satu demi satu. Siapa yang pertama bertaruh pada keberuntungan? Lagi pula, tidak seorang pun ingin orang lain disebutkan terlebih dahulu untuk memimpin.
Dengan sistem pengundian, Guling mulai mengatur pengundian di bawah pengawasan publik. Setelah beberapa saat, undian keluar. Haha. Hebat, aku yang pertama. Seorang prajurit tak dikenal, yang memenangkan hadiah pertama, tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang menaruh pandangan iri padanya. Betapa beruntungnya kamu. Nona, aku yang kedua. Orang tua yang mengikuti Yisue mendapat tempat kedua. Bab 1319. Ini bukan yang pertama, tapi tidak jauh berbeda. Yisue memiliki senyum bahagia di wajahnya. Menurutnya dengan kemampuan lelaki tua itu, dia seharusnya bisa memetik buah yang banyak. Aku yang ketiga. Keempat. Satu demi satu, para ahli mengatur urutannya, sementara Jericho Lee sayangnya ditempatkan di tempat terakhir. Hal ini membuat Long Wanyu sangat frustasi. Saudara Lee, apakah kamu terlalu beruntung? Yang terakhir, bagaimana dengan yang terakhir? Tidak masalah, ekspresi Jericho Lee tenang, dan dia tidak berkecil hati karena dia yang terakhir. Menurutnya, orang-orang di depannya itu naik dengan sia-sia. Setelah perintah diputuskan, Guling segera memanggil orang pertama, silakan naik ke panggung untuk memetik buah. Namun di sini saya tetap ingin mengingatkan Anda, sebelum Anda melakukan tembakan usahakan untuk mengambil pertahanan, jika tidak Anda akan mudah lengah dan terluka, bagus. Prajurit itu mengangguk dengan suara keras, lalu berjalan menuju pohon hantu yang dikelilingi pagar. Dia segera mengusir ki dan membentuk lapisan pelindung di permukaan tubuhnya. Setelah ki aslinya digunakan, prestasinya terungkap. Di pertengahan periode Bigu, beberapa dari mereka terkejut. Di antaranya, periode Bigu jelas relatif tinggi. Itu pasti dalam kategori master seni bela diri. Ayolah. Terserah padamu, Tuan. Pria besar di samping prajurit itu tidak sabar untuk menangis. Tuan itu mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan ke pohon hantu. Detik berikutnya, kabut hitam tebal segera bangkit di atas pohon hantu, yang langsung menelan sang majikan. Ah! Sang majikan segera mengeluarkan jeritan nyaring. Suaranya ketakutan dan ketakutan. Tidak, jangan kemari. Tuan. Bagaimana mungkin? Banyak orang di tempat kejadian terkejut. Mereka tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, Guling bergegas melakukan sepak terjang, dan meraih tangan pria itu di dalam kabut gelap. Dia menariknya keluar dan melemparkannya ke sisi lain. Batuk. Pria itu cukup beruntung bisa mendapatkan nyawanya kembali, pucat dan ketakutan, serta gemetar dan mengejang. Bahkan belum sampai 5 menit. Selanjutnya Guling menggelengkan kepalanya karena kecewa. Setelah pria itu dibawa turun, Gulinglang berkata kepada orang-orang, sangat tidak mungkin untuk mengatakan setidaknya satu kata. Baru saja saya lupa mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak memiliki cukup kemampuan untuk membawanya, kami akan menyelamatkan Anda di waktu dalam keadaan darurat seperti sekarang. Kengerian pohon hantu wajah manusia sepertinya berada di luar imajinasi semua orang. Berikutnya. Yang berikutnya adalah lelaki tua yang menemani Yisue, Tuan Jiao. Wajahnya agak ragu-ragu. Awalnya, dia sangat percaya diri, tapi setelah melihat orang sebelumnya kalah begitu cepat, itu berdampak besar pada kepercayaan dirinya. Tuan Jiao, kamu baik-baik saja? Yisue bertanya sedikit khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik. Guru Jiao menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana gelisahnya, berjalan perlahan ke permukaan pohon hantu, dan melihat ke wajah pohon hantu, yang telah kembali tenang, dengan sedikit ketakutan di matanya. Ho, bagaimana aku bisa takut dengan pohon seperti itu? Hati Tuan Jiao turun dan berubah menjadi ki. Ketika ki menyebar ke seluruh tubuhnya, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke pohon hantu. Sasa. Cabang dan dedaunan pohon hantu berwajah manusia otomatis bergoyang tanpa adanya angin, dan kabut hitam tebal menyebar dari dahan dan dedaunan. Jeji. Tawa aneh berputar di telinga Tuan Jiao dan terlintas di benaknya, yang membuatnya merasa berdebar-debar. Sesaat, ilusi muncul di benaknya. Tidak. Begitu wajah Tuan Jiao berubah, dia dengan cepat memutar Zenki untuk melawan ilusi, tetapi sia-sia. Penglihatan itu segera menyelimutinya. Dia berteriak ngeri, dan seluruh orang diliputi kabut hitam. Tuan Jiao. Melihat Master Jiao belum bisa lepas dari serangan ilusi, situasi yang sama terjadi pada orang sebelumnya. Yisue berteriak panik dan ingin segera menyelamatkan orang itu, tapi dia dihentikan. Suara mendesing. Berbicara terlambat, lalu cepat, Guling segera bergegas, menarik orang, menghilangkan kabut hitam, dan Tuan Jiao keluar dari bahaya. Semua orang di ruangan itu tersentak. Jika seseorang gagal, mereka dapat mengatakan bahwa kekuatan orang tersebut tidak baik,
tetapi dua orang tetap melakukannya, yang cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Memetik buah dari pohon hantu berwajah manusia itu seperti berjuang untuk hidup. Huhu. Setelah Tuan Jiao keluar dari bahaya, dia merasa lega untuk waktu yang lama, menutupi dadanya, pucat dan jantung berdebar. Tuan Jiao, kamu baik-baik saja? Yi Sui naik untuk membantu orang-orang berdiri dan bertanya dengan prihatin. Aduh, Tuan Jiao menghela nafas dalam-dalam. Tuan Jiao, apa yang baru saja kamu lihat? Yi Sui sangat penasaran. Ilusi macam apa yang bisa menakuti orang seperti ini? Mendengar ini, wajah lama Tuan Jiao bergetar beberapa kali, dan ketakutan yang kuat muncul di wajahnya. Ketika dia memikirkan pemandangan mengerikan tadi, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Jangan sebutkan itu. Mengerikan. Yah, aku tidak akan menyebutkannya. Yi Sui tidak menyangka bahwa ilusi itu bisa menakuti orang seperti ini. Wajah orang ini adalah pohon hantu. Sepertinya terlalu mengerikan. Ye Zhenqiong mendecakkan lidahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memompa udara. Mengerikan, tapi tidak ada artinya bagi seseorang yang memiliki mental yang cukup kuat. Rong Biao berkata dengan acuh tak acuh bahwa kata-katanya memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Dengan kegagalan Master Jiao, para ahli yang menunggu panggung memiliki arti menyusut. Tidak ada jalan. Tuan pertama mudah diucapkan, tetapi mereka masih bisa mengatakan bahwa orang lain lemah. Tapi guru kedua, Guru Jiao, sangat terkenal. Bahkan orang seperti dia tidak dapat bertahan dari serangan ilusi, dan mereka ditelan oleh ilusi dalam sekejap. Jika kekuatan mereka bahkan lebih lemah, bukankah mereka akan mencari kematian mereka sendiri? Meskipun bayinya baik, Anda harus menjalani hidup Anda untuk mendapatkannya. Tidak ada kecelakaan. Beberapa orang yang kekuatannya tidak sebaik Master Jiao langsung lengkap. Jika kita tidak memiliki cukup kekuatan, kita tidak akan ikut bersenang-senang. Saya juga abstain. Saya tidak bisa mengambil risiko ini. Aku tidak akan membodohi diriku sendiri. 1, 2, abstain satu demi satu. Bagaimanapun, kengerian pohon hantu wajah manusia berada di luar imajinasi mereka. Mereka akan memilih untuk menyelamatkan hidup mereka daripada mengambil risiko. Guling tampak tenang. Selanjutnya, setelah banyak orang yang abstain, hanya tinggal sedikit orang yang tersisa, dan mereka bersikeras naik ke panggung untuk memetik buah pohon hantu tersebut. Namun hasilnya tidak terlalu ideal, kekuatan sebagian orang pada akhirnya lebih buruk. Setelah lebih dari 1 menit, beberapa master selamat dari serangan ilusi pertama, tetapi mereka gagal memetik buahnya. Itu sangat disayangkan. Tentu saja dibandingkan dengan mereka yang gagal begitu naik, performanya cukup bagus. Tentu saja, ada orang yang bernasib baik, ada pula yang bernasib buruk. Bukan saja mereka tidak selamat dari serangan hantu tersebut, tetapi mereka juga dihancurkan oleh hantu tersebut dan mati di tempat. Guling bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Bab 1320. Pohon hantu berwajah manusia yang mengerikan, hingga saat ini belum ada yang berhasil. Ini hanya kematian. Untungnya, saya tidak melakukannya. Jika saya mati bersama orang-orang malang itu, saya akan rugi banyak. Ada banyak diskusi, dan beberapa master yang abstain sangat senang saat ini. Setelah melihat seseorang terbunuh oleh pohon hantu di lokasi kejadian, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kengerian pohon hantu tersebut. Tuan Rong, kamu harus berhati-hati. Jangan mencoba menjadi berani. Jika tidak, pilihlah untuk berhenti. Pada saat ini, Ye Zhenqiong tidak bisa tidak mengkhawatirkan Rong Biao. Meski kekuatan Rong Biao juga sangat bagus, pohon hantu berwajah manusia jelas lebih mengerikan. Jika ceroboh, Rong Biao akan ditanam di dalamnya. Ye Zhenqiong tidak ingin Rong Biao mendapat masalah. Bagaimanapun, dia berharap dapat lebih banyak bekerja sama dengan Rong Biao di masa depan untuk membantunya menemukan harta karun. Aku akan mencoba. Rong Biao telah kehilangan kesombongan dan kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, kekuatannya bukanlah yang terkuat di antara seni bela diri yang ada. Dia benar-benar tidak yakin. Namun, sebelum kata-kata percaya diri diucapkan, saat ini jika Anda mundur, itu akan terlalu memalukan. Meski sulit untuk dipamerkan, dia hanya bisa tampil. Di baris pertama, Lian Hengyi dan yang lainnya, yang duduk tidak jauh dari Jericho Lee, mulai khawatir akan kegagalan satu demi satu master. Saudara Ai, apakah kamu yakin? Atau, Lian Hengyi ragu-ragu. Tapi Elon menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya yakin. Saya tidak berani mengatakan apapun. Tidak ada orang di sini yang lebih yakin daripada saya. Kata-katanya memancarkan rasa percaya diri yang kuat, yang mengejutkan Lian Hengyi.
Kartu macam apa yang sudah lama dimiliki Ai, dan bagaimana dia bisa memetik buah pohon hantu berwajah manusia dengan percaya diri. Pada akhirnya, setelah seorang ahli berkuasa, hasilnya cukup menyedihkan. Tidak ada yang bisa memetik buah dari pohon hantu wajah manusia. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak dapat bertahan dari serangan fantasi pohon hantu berwajah manusia. Adegan tragis ini membuat beberapa orang besar tidak bisa tidak berharap seseorang dapat membalikkan keadaan, jika tidak maka akan terlalu memalukan. Lebih penting lagi, tidak ada yang bisa memetik buah dari pohon hantu wajah manusia, yang berarti balai lelang Longtian tidak bisa mendapatkan buah yang bisa mereka tawar, jadi mereka harus melihat pohon hantu wajah manusia dengan linglung. Bukan itu yang mereka inginkan. Selanjutnya, Tuan Rong. Guling membaca nama Rong Biao dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, tergantung penampilan Tuan Rong. Di mata publik, jika salah satu dari mereka bisa memetik buah pohon hantu berwajah manusia, hanya ada satu orang, yaitu Rong Biao. Mereka sudah melihat kemampuan Rong Biao, dan tentu saja mereka menaruh harapan besar padanya. Di bawah ekspektasi semua orang, Rong Biao selangkah demi selangkah menuju pohon hantu berwajah manusia, mereka semua berharap Rong Biao berhasil. Yang bertanggung jawab, adakah yang bisa berhasil? Guling memandang Gu Guanxi sambil bercanda. Ada ekspresi lucu di wajah Gu Guanxi dan dia menggelengkan kepalanya, keras. Pohon hantu wajah manusia itu sendiri adalah pohon yang aneh. Sangat sulit untuk mendapatkan buah darinya. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang bisa memetik buah. Menurutku, permainan malam ini akan berakhir buruk. Bukankah ada Tuan Rong dan Tuan Ai? Saya pikir mereka mungkin bisa memberikan kejutan. Kata Guling dengan alis dan mata melengkung serta senyuman. Gu Guanxi mengangguk, memang benar mereka berdua memiliki ekspektasi yang tinggi dan bakat yang nyata. Mungkin saja mereka akan memberi kita kejutan. Haha, tentu saja, kamu juga melihatnya. Senyuman Guling cerah dan mengharukan, matanya menoleh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Lee, yang duduk di barisan depan dengan tampilan santai, dengan ekspresi aneh yang tak terlukiskan. Sayang sekali dia berpikir sesuatu yang menarik akan terjadi. Li Tianxi, yang telah dipuji di mana-mana, bahkan belum mendengar sepatah kata pun sampai sekarang. Dia adalah pria yang tersanjung dan bahkan menarik undian terakhir. Sudah jelas bahwa Tuhan tidak percaya dia memiliki kemampuan ini. Hanya orang-orang yang mencari ketenaran. Gu Guanxi jelas tidak menyukai Jericho Lee sama sekali. Dia mengira Jericho Lee hanyalah seorang pria yang dipuji oleh orang lain dan tidak memiliki bakat sama sekali. Terlepas dari dia, mari kita lihat apakah Tuan Rong bisa sukses dulu. Guling tersenyum dan menoleh untuk melihat Rong Biao yang telah datang ke pohon hantu berwajah manusia saat ini. Saat ini, wajah Rong Biao waspada. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia berdiri di depan pohon hantu dengan tenang dan mengamati sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ya, tidak sombong, tidak sabar, perhatikan dulu keadaannya, jangan terburu-buru, benar-benar bakat yang nyata. Guling tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan penuh penghargaannya. Ya. Sebelumnya, orang-orang itu semua tidak sabar, dan mereka bahkan tidak mengetahui situasinya. Bahkan sebelum mereka siap, mereka dikalahkan oleh ilusi pohon hantu wajah manusia. Gu Guanxi mengangguk, dan evaluasinya Rong Biao cukup tinggi. Setelah mengamati pohon hantu wajah manusia sejenak, Rong Biao merasa telah menemukan sedikit misteri. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan memutar ki yang asli. Ketika dia yakin bahwa ki aslinya dapat melindungi dari serangan kabut hitam, dia dengan hati-hati meraih pohon hantu wajah manusia. Kecepatannya sangat lambat. Dia sangat berhati-hati saat bergerak. Ketika orang melihat ini, tidak ada yang menganggap dia terlalu berhati-hati. Lagi pula, tidak banyak pelajaran sebelumnya. Kalau kita tidak jajan sekarang, percuma saja. Jeji. Kabut hitam tebal muncul dari pohon hantu wajah manusia. Wajah hantu itu muncul dan mulai menyerang Rong Biao. Rong Biao tidak panik, tapi membiarkan kabut hitam melahapnya. Saat ini, mata semua orang menjadi tegang. Tuan Rong, bisakah kamu berhasil? Saat berikutnya, mereka menemukan bahwa Tuan Rong, yang diselimuti kabut hitam, tidak mengeluarkan jeritan yang nyaring, tetapi sangat tenang dan mantap. Kenapa? Apakah kamu? Guling terkejut mengangkat alisnya dan menatap Gu Guanxi di sampingnya. Gu Guanxi mengangguk, serangan hantu itu seharusnya tidak berlaku baginya, kalau tidak, dia tidak akan bisa menahannya. Maksudnya, Tuan Rong mungkin memetik buah pertama malam ini. Senyuman di wajah Guling semakin kuat.
Seiring berjalannya waktu, orang-orang menjadi takut untuk bernapas, dan mata mereka tertuju pada kabut hitam tebal. Sekitar 5 menit kemudian, Guling bergegas ke tepi kabut hitam sambil melakukan sepak terjang. Dia menarik Rong Biao keluar dari kabut dan berkata, menurut aturan, 5 menit telah tiba. Aku harus menarikmu keluar. Setelah Rong Biao ditarik keluar, wajahnya memucat, dahinya berkeringat, dan pakaiannya kasar, tetapi dia tidak berteriak seperti orang-orang itu sebelumnya. Tuan Rong, apa hasilnya? Guling melihat kondisinya baik-baik saja, maka ia langsung bertanya.